Ya, coba Gina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Coba ditayangkan slide-nya, Satria. Sebentar dok, masih tadi ada gangguan dok. Oke. Ya, pada hari ini adik-adik sekalian dibikin screen ya, full screen. Kita akan belajar mengenai edukasi dari pasien. Jadi keterampilan edukasi pasien ini mutlak harus dimiliki oleh seorang dokter ya. Karena kita itu bukan hanya mengobati penyakit ya. Jadi bukan orang demam kita obati demamnya turun, bukan seperti itu. Tapi kita harus berusaha agar penyakit tersebut tidak berulang lagi ya. Dan kalau penyakitnya memang tidak bisa disembuhkan, penyakitnya tidak bertambah parah atau tidak mendatangkan kecacatan kepada pasien atau eh, penyakitnya itu minimal dapat berkurang gitu ya. Coba Satya di screen full screen dibuka pakai full screen biar enak ininya. Enable editing dulu, kemudian full screen. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari keterampilan kita kali ini adalah kalian setelah kita melakukan clinical skill ini mampu menginformasikan kepada pasien ya. Kalian sudah bisa mampu menginformasikan kepada pasien secara umum mengenai penyakit, kemudian rencana pemeriksaan penunjang, tindakan atau terapi dan rehabilitasi yang baik dan benar. Nah, ini penting ya. Jadi seorang dokter harus mempunyai kemampuan ini, dia dapat menginformasikan. Jadi mentransfer pengetahuan yang dia miliki agar pasien tersebut juga memiliki pengetahuan sehingga dia dapat mengetahui penyakitnya secara umum, kemudian mengetahui rencana pemeriksaan, rencana tindakan, rencana terapi dan rehabilitasi dengan baik ya, sehingga ini akan menimbulkan suatu peran aktif dari pasien tersebut mengenai penyakitnya. Nah, kemudian yang kedua, kalian diharapkan nanti setelah melakukan kegiatan ini mampu membina sambung rasa ya antar dokter dengan pasien, kemudian mampu mengawali dan mengakhiri edukasi pada pasien, kemudian mampu menyampaikan kondisi saat ini dan kemungkinan diagnosis pada pasien, kemudian menyampaikan hasil interpretasi medis yang telah dilakukan, kemudian menyampaikan diagnosis, ya, kemudian menyampaikan tindakan medis, prognosis, menyampaikan dukungan dan menyampaikan rehabilitasi yang harus dilakukan kepada pasien. Ya, selanjutnya. Nah, kita sebagai dokter harus harus melakukan pendekatan kedokteran keluarga, yaitu melalui 5 level prevention. Jadi kita harus berupaya agar penyakit itu lebih bisa dicegah. Karena mencegah suatu penyakit jelas ongkosnya lebih murah, ya. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan itu lebih murah dibandingkan harus mengobatin penyakit. Karena penyakit itu ya adalah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian penyakit itu juga kebanyakan adalah karena perbuatan kita sendiri yang tidak bisa menjaga kesehatan, kemudian perbuatan kita sendiri yang merugikan kesehatan kita ya, seperti merokok itu ya. Itu kan perbuatan yang merugikan kesehatan. Dan banyak orang tidak sadar waktu dia sehat. Ya, kata Nabi, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ya, ada
dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, jadi kita harus bisa ini ya melaksanakan 5 level prevention. Yang pertama, kita harus bisa melakukan promosi kesehatan. Seorang dokter harus mampu mempromosikan pola hidup sehat kepada semua orang. Dari diri sendiri dulu, kemudian keluarga, kemudian lingkungan, ya, baik itu lingkungan rumah maupun di tempat kerja kita dan kepada pasien kita. Ya, jadi hal promotion ini adalah salah satu hal yang penting, di mana kita berusaha untuk mencegah timbulnya penyakit. Jadi sebagian besar penyakit itu dapat dicegah, ya. Kita meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadi kecelakaan, kemudian menghindari pola hidup yang tidak baik, ya, perilaku yang dapat merusak kesehatan, kemudian kita melakukan olahraga. Nah, ini harus dilakukan promosi kesehatan. Nah, caranya adalah dengan mengedukasi. Jadi kita menyebarkan atau kita memberikan pengetahuan kepada orang-orang terdekat kita dulu, ya, dari keluarga kita, kemudian baru nanti lingkungan sekitar kita. Setelah keluarga kita jaga, ya. Kita lakukan edukasi, kemudian kita lakukan penyuluhan mengenai nutrisi. Jadi nutrisi ini penting karena kita sebagai makhluk yang heterotrop, ya, kita memerlukan nutrisi dari luar, ya. Kemudian kita juga harus menanamkan pentingnya olahraga kepada diri kita, kemudian kepada keluarga kita, kepada pasien, ya. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang konselor, ya. Kita mampu membimbing, ya. Kalau ada yang bertanya, kita bisa menjawab dengan baik. Kemudian kita juga sering mempromosikan untuk orang lain, ya. Itu mereka harus melakukan medical check-up, ya. Jadi setiap setahun sekali, kalau dia berumur 40 sampai 50 tahun itu setahun sekali, ya. Kalau sudah di atas 50 tahun bisa 2 kali setahun untuk medical check-up. Kemudian perhatian pada perkembangan dan kepribadian, ya. Nah, kemudian kita juga harus menitik beratkan perhatian kita pada specific protection. Nah, specific protection ini adalah level kedua, ya. Kalau level pertama tadi adalah hal promotion, yang kedua adalah specific protection. Jadi kita melakukan perlindungan yang khusus, yang spesifik kepada orang yang berisiko. Misalkan kita menggalakkan imunisasi, ya, imunisasi bagi anak-anak. Jadi imunisasi itu adalah salah satu langkah yang digunakan untuk mencegah penyakit, ya. Nah, pada anak-anak itu ada imunisasi wajib dan ada imunisasi tambahan. Nah, begitu juga pada orang tua, ya. Kadang-kadang diperlukan imunisasi juga, ya. Kemudian kita lakukan personal hygiene, ya. Jadi kita berikan pengetahuan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita mengenai bagaimana menjaga personal hygiene yang baik. Jadi harus diajarkan itu dari cara bercebok pun, ya, membersihkan setelah kita buang hajat itu ada caranya menurut yang sehat itu bagaimana ada, ya. Kemudian sanitasi lingkungan. Nah, kita ini harus ya, kita harus peduli dengan lingkungan kita. Jadi kalau lingkungan kita ini kita tinggal di daerah tropis, ya, banyak nyamuk di daerah tropis ini. Nah, jadi kita harus membersihkan lingkungan kita, mempromosikan untuk membersihkan lingkungan. Jangan sampai ada genangan-genangan air, ya, yang tergenang yang bisa menjadi sarang nyamuk. Kemudian perlindungan kerja. Nah, ini, ya. Jadi pada orang-orang yang bekerja harus diberikan perlindungan khusus. Misalkan petani itu ya rentan mereka terbakar kulitnya oleh sinar matahari. Nah, paparan sinar matahari ini bisa menyebabkan terjadinya melanoma maligna atau kanker kulit. Nah, jadi kita berikan perlindungan pada petani, disuruh pakai baju yang tangan panjang. Kemudian
jangan bekerja terlalu sering pada jam 10 sampai jam 2 gitu ya. Jadi menghindari paparan UV. Kemudian perlindungan kerja juga, misalkan yang bekerja di bidang las gitu ya, atau welder seperti itu, kita harus promosikan memakai pelindung mata ya. Dia melakukan pekerjaan pandai besi atau apa gitu ya, harus melakukan memakai perlindungan mata. Kemudian para pekerja yang mengendarai motor ya, itu harus edukasi. Mereka harus memakai helm. Helmnya harus dengan penutup wajah helmnya ya, biar matanya tidak terkena debu atau terkena angin ya, yang bisa merusak kesehatan mata. Kemudian kesehatan ya harus kita jadi specific protection itu orang-orang yang punya penyakit. Orang-orang yang sudah kita ketahui punya penyakit, misalkan seperti wabah COVID ini ya, orang-orang yang punya penyakit kardiovaskular, yang umurnya di atas 60 tahun, nah itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai dia keluar dari rumah, kemudian berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, tidak menjaga jarak, nah seperti itu ya. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Kemudian menghindari alergen. Contohnya ya bahan-bahan yang bisa menyebabkan alergi, dermatitis kontak, seperti itu ya. Misalkan pada bidang industri pertanian, misalkan herbisida ya, atau pupuk, nah itu bisa menyebabkan alergi. Nah, kemudian langkah ketiga, setelah kita tadi melakukan health promotion, penyuluhan kesehatan, kemudian selanjutnya kita melakukan proteksi khusus pada orang-orang yang berisiko. Nah, kita harus bisa melakukan early diagnosis dan prompt treatment. Jadi kita melakukan diagnosis yang awal, ya dini. Kemudian melakukan pengobatan yang tepat. Nah, misalkan kita harus bisa menemukan kasus ya, seperti sekarang ini kan banyak kasus COVID-19. Nah, ya. Jadi kita harus waspada ini. Kita harus mengenal gejala-gejala klinis COVID ya, misalkan batuk, demam, kehilangan penciuman ya. Kemudian biasanya pada seorang laki-laki punya riwayat dia bepergian ke tempat-tempat yang zona merah pada COVID. Nah, ini merupakan early diagnosis dan prompt treatment. Nah, kemudian kita lakukan yang pertama adalah kalau dia tidak ada keluhan, kita lakukan rapid test. Jadi kita lakukan rapid test. Kemudian kalau dia ada keluhan batuk, segera di ronsen. Nah, karena dari ronsen bisa diketahui adanya gejala awal pneumonia pada COVID. Kemudian kalau dia rapid testnya positif, ya perlu dilakukan swab ya. Nah, kemudian ini pemeriksaannya selektif dan kemudian kita juga mencegah penyakit menular dan komplikasinya dan juga melakukan pengobatan awal. Jadi pada orang-orang yang kena COVID-19 itu dibagi yang ada gejala tanpa gejala ya, ada yang gejala ringan, gejala berat itu yang berat itu sampai timbul pneumonia COVID. Nah, itu harus dirawat itu ya. Nah, kemudian juga sebagai dokter kita harus bisa melakukan rehabilitasi. Jadi rehabilitasi ini adalah usaha untuk merehabilitasi. Jadi usaha untuk meningkatkan kembali kualitas hidup. Jadi pasien yang sudah sempat sakit, kita tingkatkan lagi kualitas hidupnya. Jadi dengan cara menyediakan fasilitas pelatihan di rumah sakit, ya, kemudian mengedukasi masyarakat dan industri agar menerima mereka yang telah direhabilitasi, ya, misalkan pasien COVID sudah sembuh, gitu, sudah negatif swab-nya, kemudian rapid-nya juga sudah negatif. Nah, kita rehabilitasi, kita edukasi masyarakat bahwa dengan menjaga jarak, kemudian melakukan kebersihan pribadi, personal hygiene, ya, kemudian selalu memakai masker, ini COVID ini ya dapat kita hindari penyebarannya, ya. Kemudian sedapat mungkin diusahakan supaya dapat bekerja, ya. Jadi orang-orang yang sudah sembuh dari sakitnya
Kemudian dalam tahap pemulihan, setelah dia pulih, kita rehabilitasi agar dia dapat kembali bekerja. Ya, jangan sampai orang yang pernah sakit kemudian dia tidak diterima lagi oleh lingkungannya. Nah, itu, ya. Dia tidak bisa bekerja, memang dia sembuh tapi pekerjaannya jadi hilang. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita melakukan salah tadi, ya. Mestinya yang keempat itu disability limitation dulu. Jadi yang keempat adalah disability limitation. Kita melakukan pembatasan kecacatan, ya. Jadi kita mengadakan pengobatan lanjut dan lengkap jika memang penyakit itu bukan kompetensi kita sebagai dokter umum, kita harus rujuk penyakitnya, ya. Pasien harus dirujuk ke dokter yang sesuai. Dengan lakukan konsultasi dan rujukan, ya. Jadi kita ini adalah ya orang yang terbatas. Jadi ilmu itu tidak berkumpul pada satu orang. Jadi kadang-kadang kita punya keterbatasan, nah kita perlu konsultasi dengan sejawat, ya, sesama dokter umum atau dengan spesialis yang lebih ahli di bidangnya. Kita perlu melakukan konsultasi. Kemudian pelayanan spesialis dan pencegahan kematian. Nah, yang kelima baru rehabilitasi, seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi ini langkah-langkah dalam pelayanan kedokteran keluarga dengan cara 5 level prevention. Nah, di setiap level ini kita harus paham, kita harus menguasai. Jadi setiap level ini kita harus menguasai dari promosi kesehatan, proteksi spesifik, kemudian diagnosis dini dan pengobatan yang tepat, kemudian pembatasan kecacatan dan rehabilitasi. Ya, selanjutnya. Nah, jadi waktu kalian memeriksa pasien, jadi kalian harus tahu ya kondisi saat ini bagaimana ya. Kondisi pasien, kondisi keuangannya ya, kondisi rumah sakit, fasilitas kesehatan ya. Misalkan kita di rumah sakit Unila ya. Nah, kita belum punya ini misalkan belum punya alat untuk memeriksa swab. Nah, jadi kita rujuk ke rumah sakit yang punya fasilitas swab seperti itu ya. Nah, kemudian kondisi ini harus kita pahami, baik itu kondisi kita ya sebagai dokter, kita harus tahu sampai mana kompetensi kita, sampai mana batas kemampuan kita. Pasiennya juga kita harus mengerti kondisi pasien, kemudian kondisi lingkungan saat ini ya. Kemudian kita harus mengerti berbagai tindakan medis, resiko dan knowledge, butuh pengetahuan yang luas. Makanya kalian belajarnya dicicil. Jadi selama kalian belajar di tahap sarjana kedokteran ini, kalian harus mampu menguasai berbagai tindakan medis, mengetahui manfaatnya, mengetahui resiko dan efek sampingnya, ya. Makanya kita belajarnya dibagi-bagi bloknya. Sekarang blok emergency misalkan ya, kemudian nanti blok gastrointestinal, blok reproduksi. Nah, itu dibagi-bagi. Nah, jadi biar kalian bisa memahami dan menguasai kompetensi yang harus dicapai, ya. Nah, kemudian kita juga harus menjelaskan kepada pasien apa diagnosis dari penyakit pasien ini, ya. Nah, kemampuan kita ya pada level diagnosis itu berarti pada level 2, ya. Ada penyakit-penyakit yang kompetensi dokter umum sampai level 4, jadi sampai penata laksanaan mandiri. Pada level 3, setelah diagnosis, kita melakukan penata laksanaan awal dan rujukan. Kemudian pada level 2, kita harus bisa mendiagnosis dan merujuk pasien. Ya. Nah, kemudian kita juga harus menguasai berbagai pilihan tindakan medis. Nah, jadi pasien yang memilih, yang menentukan dia mau memilih tindakan medis yang mana setelah mendapatkan saran dari kita, ya. Kemudian kita juga harus menguasai prognosis. Jadi kira-kira kalau dilakukan pengobatan dengan standar ini, harapan ke depannya bagaimana, ya. Dan kita harus memberikan support, dukungan, ya. Nah, kita memberikan dukungan kepada pasien dan kita juga harus mengencourage keluarga pasien agar bisa mendukung pasien agar sembuh. Ya, contohnya misalkan seorang yang kena penyakit TBC ya. Nah, ini nggak bisa dia berobat sendiri
karena makan obat anti tuberkulosis ini lama, 2 bulan sampai 4 yang pertama, kemudian ditambah 4 bulan lagi, jadi 6 bulan total pengobatannya. Dan obatnya harus diminum setiap hari pada jam yang sama. Nah, makanya butuh kerjasama keluarga untuk mengingat minum obat. Jadi, orang yang kena sakit TBC itu nggak bisa tanpa dukungan keluarga. Kadang-kadang dia lupa, ya. Kadang-kadang dia... Nah, keluarga di situ harus mendukung. Harus mengingatkan minum obat, menyemangati pasien untuk berobat. Ya. Nah, kemudian edukasi itu siapa saja yang kita berikan edukasi? Yang pertama kepada pasien itu sendiri. Ya. Jadi pasien itu yang punya tubuh. Ya. Nah, jadi yang bertanggung jawab terhadap kesehatannya ya terutama pasien sendiri. Nah, jadi kita harus edukasi pasien agar dia mengerti penyakit yang dideritanya. Misalkan seseorang yang menderita diabetes mellitus. Nah, ini pasien sendiri yang harus menjaga pola hidup yang sehat agar gula darahnya tetap terkontrol. Kemudian harus rutin berobat. Nah, jadi pasien harus benar-benar memahami ya penyakit yang dideritanya. Nah, kemudian selain pasien, jelas pasien itu butuh dukungan dari keluarga terutama. Jadi kalau keluarga yang mendukung, insya Allah pengobatannya akan lebih cepat, kemudian lebih tepat, ya, lebih efektif, asal ada dukungan dari keluarga. Kalau dia tidak punya keluarga, ya wali dari keluarga. Ya, misalkan dia orang yang belum berkeluarga atau dia orang yang sebatang kara, ya, bisa kita minta dukungan kepada wali atau keluarga yang dekat dengan dia, ya. Nah, kemudian kira-kira edukasinya itu sejauh mana, ya? Coba ini, jadi edukasinya itu sejauh mana? Nah, ini kalau untuk pasien sebanyak bukan uang itu ya, sebanyak yang pasien kehendaki ketahui, ya, bukan sebanyak uang itu salah itu. Ya, sebanyak yang pasien kehendaki dan dokter kehendaki, ya. Jadi sejauh mana ya kalau pasien ini kita tanya, "Bapak kira-kira pengen tahu penyakitnya itu sejauh mana, Pak?" gitu. Apakah mendetail, apakah secara umum? Nah, kita tanya dulu kepada bapaknya, ya, pasiennya itu. Kepada ibu atau bapak yang sakit kita tanya, ya. Kalau kita mau berikan edukasi, kita mau berikan edukasi itu secara lengkap gitu ya, secara detail atau secara umum saja dulu. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan lagi. Ya, jelas ini memerlukan waktu. Ya, memerlukan waktu. Dan keluarga juga, ya. Kalau pasiennya menginginkan keluarga juga diberitahu ya atau diberikan edukasi, ya kita juga harus memberikan edukasi kepada keluarga. Nah, ini jelas membutuhkan waktu ya. Kalau kita praktek, misalkan di ruang praktek kita pribadi, kan waktunya terbatas. Ya, bisa kita jadwalkan kapan lagi di pertemuan berikutnya atau pertemuan selanjutnya, atau kita cari waktu khusus ya, atau kita sediakan waktu edukasi khusus di praktek kita. Misalkan setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 kita lakukan edukasi. Sabtu ini jadwalnya tentang penyakit kardiovaskular, ya. Sabtu yang kedua tentang penyakit endokrin, metabolik, ya. Sabtu yang ketiga mengenai penyakit gastrointestinal. Nah, pasien dijadwalkan. Jadi kalau ibu atau bapak kepengen tahu penyakitnya dan bagaimana penanganan penyakitnya yang lebih rinci gitu, ya dikasih jadwal kapan ya untuk melakukan atau mengikuti edukasi, ya. Selanjutnya. Nah, kemudian kita kapan menyampaikan informasi itu yang perlu dipertanyakan, yaitu kita jelaskan jika situasi dan kondisi memungkinkan, ya. Jadi mengedukasi pasien kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Jangan dilakukan pada saat kondisi yang genting, ya, atau yang darurat, karena itu kita memerlukan tenaga dan pikiran untuk sesuatu yang lebih penting, ya. Jadi pada saat kedaruratan atau saat yang waktunya sempit, sudah larut malam, misalkan seperti itu ya, kondisi tidak memungkinkan, bisa kita jadwalkan.
di waktu atau kesempatan yang lain edukasi pasien itu. Jadi tidak harus pada saat itu juga. Kita harus lihat kondisi dan situasinya. Nah, kemudian menyampaikannya itu bisa di ruang praktek kita ya. Nah, jadi dibatasin tapi setiap pasien itu paling lama cuma 12 menit atau 15 menit satu pasien ya, jangan lebih. Kemudian di bangsal bisa ya. Jadi kalau kita dokter yang kebetulan kita menjaga bangsal ward ya di dalam rumah sakit, nah kita lakukan edukasi secara bersama-sama ya. Jadi dalam satu ruangan ada 4 atau 5 pasien, kita kumpulkan, kita lakukan edukasi. Atau kita melakukan diskusi. Jadi kita melakukan kegiatan penyuluhan ya. Kita datang ke sekolah atau ke puskesmas atau ke Dharma Wanita boleh juga ya, atau ke pengajian ibu-ibu terserah. Nah, itu kita buka ruang diskusi di situ. Kemudian kita menyampaikan, sebaiknya yang disampaikan adalah yang secara langsung. Ya, sebaiknya disampaikan secara langsung. Bisa juga kita membuka edukasi pasien misalkan dalam grup WhatsApp bisa sekarang ya. Grup WhatsApp. Ini saya juga melakukan ini, jadi melakukan pembuatan grup WhatsApp. Kita bisa bahas apa yang mau ditanyakan pasien sehingga juga bisa diketahui pasien-pasien yang lain gitu ya. Ada permasalahan apa gitu ya. Jadi kita bisa membuka forum komunikasi dalam bentuk tulisan bisa ya, atau kita sekarang ada Zoom ya, kita bisa lakukan Zoom meeting dengan beberapa orang pasien ya. Seperti itu kita sampaikan edukasi kepada pasien. Selanjutnya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah salam ya. Ini tersusun dalam suatu kata yaitu saji. Salam, ajak bicara, jelaskan dan ingatkan ya. Nah, salam kita berikan salam, tunjukkan bahwa kita itu bersedia meluangkan waktu ya. Jadi kita jangan terburu-buru. Jadi kita tunjukkan bahwa kita meluangkan waktu untuk berbicara dengan pasien. Kemudian ajak berbicara. Jadi komunikasinya dua arah, jangan kita terus yang berbicara. Pasien juga harus diberi kesempatan untuk bertanya atau untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian berikan penjelasan yang ringkas, yang jelas gitu, yang ini padat, tidak bertele-tele gitu ya. Nah, kemudian di akhir edukasi diingatkan kembali poinnya ya. Jadi harus jelas take home message-nya ya. Jadi harus jelas apa yang kita sampaikan, kita ulang lagi. Kita ulang lagi poin-poin dari penyampaian edukasi kita tadi. Jangan sampai dia lupa. Ya, karena terlalu banyak yang dibicarakan sampai dia lupa apa yang penting. Jangan seperti itu ya. Jadi di akhir percakapan diingatkan kembali poin-poin penting dan dikoreksi ulang. Apakah pasien sudah paham atau belum? Kalau perlu ditanya lagi. Ya, misalkan dia pasien diabetes mellitus sudah kita jelaskan, misalkan tanda-tanda gula darah sedang tinggi, misalkan dia sering kencing ya, merasa haus gitu. Kemudian badannya terasa tidak enak, nah gitu ya. Kemudian di ujung penjelasan kita ulang lagi. Jadi Bapak apa tadi? Ciri-ciri gula darahnya naik bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi diingatkan kembali. Selanjutnya. Oke, kita akan ke checklist ya. Coba tayangkan checklistnya. Ada atau tidak? Oh, tidak ada. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan adik-adik sekalian? Silakan ditayangkan lagi slide-nya tadi. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas? Jadi yang harus kalian kuasai itu mengenai edukasi pasien ini ya. Yang pertama kalian harus membina hubungan interpersonal dengan pasien. Kalian buka dengan membina sambung rasa ya. Kemudian mengajak bicara ya. Nah, kemudian ada konten yang harus kalian kuasai. Yang pertama menjelaskan
informasi dengan baik. Ya, jadi keadaan pasien saat ini dijelaskan, rencana tindakan medis dijelaskan, pilihannya apa, ya, kemudian prognosis dari penyakit bagaimana, dukungan dan support yang tersedia serta rehabilitasi bagaimana. Ya, itu jadi kontennya. Yang pertama menjelaskan informasi dengan baik. Yang kedua adalah menjelaskan informasi-informasi yang penting serta resume dari penjelasan. Jangan lupa memberikan resume tadi. Ya. Yang ketiga, memberikan informasi pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Jadi jangan memberikan informasi ini pada tempat, waktu, dan kondisi yang tidak tepat. Ya, di ruangan yang panas misalkan, ya, di tempat yang ramai, yang tidak terdengar suara kita, jangan seperti itu, ya. Cari ruangan yang nyaman, kemudian berikan informasi dengan jelas, ya, jangan terburu-buru. Kemudian berikan informasi dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien. Jangan terlalu tinggi bahasanya. Jangan banyak terlalu bahasa-bahasa istilah-istilah medis, ya. Harus diterjemahkan kepada bahasa pasien yang bisa mengerti pasiennya. Kemudian yang memegang kendali pada saat komunikasi itu adalah kita. Jadi kita memulai dan kita juga yang menutup komunikasi sehingga waktunya itu tepat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Ya, jadi yang memegang kendali itu adalah dokternya. Nah, kemudian sebagai seorang dokter yang profesional, kita juga harus lakukan dengan penuh percaya diri, ya. Jadi percaya diri ini didapat ya dengan belajar. Kalau kita knowledge-nya banyak, ya kita akan percaya diri, ya. Kemudian dilakukan dengan rasa empati, ya. Jadi kita mengerti apa yang pasien rasakan, ya. Nah, caranya ya misalkan Ibu misalkan nanti ini apa? Pengobatannya adalah Ibu harus disuntik insulin setiap 4 jam. Memang sakit Bu, ya tapi demi kesehatan Ibu ya, Ibu tidak apa-apa kan Bu, nah, gitu. Nah itu sudah menunjukkan empati kita, ya. Kemudian melakukan semua informasi yang sesuai dengan konteksnya, ada clinical reasoning-nya, ya. Kemudian jangan kita gugup, jangan kita tidak percaya diri. Nah itu adalah uh, suatu penilaian yang kurang ya dari pasien apabila kita melakukannya dengan gugup, tidak percaya diri ya, atau ragu-ragu. Nah, itu kan bisa dilihat orang ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada? Izin bertanya dok. Namanya siapa? Perkenalkan dok, nama saya Satria Edi Nugraha, NPM 19180111029. Izin bertanya dok, Ya, silakan untuk Satria. Ya. edukasi ini kan meliputi tentang tata laksana apa yang akan dilakukan kepada pasien gitu ya dok. Bagaimana jika Ya. edukasi tentang tata laksana itu kan ditentukan oleh pasien ya dok, seperti nanti melakukan setelah ini ibu ternyata untuk tata laksananya pemberian insulin gitu dok. Bagaimana jika Mm-mm. pasien itu tidak setuju gitu dok, apakah Ya. tata laksananya dapat dilakukan atau tidak dok? Ya. Terima kasih Satria. Ya. Jadi penata laksanaan itu ya harus disetujui oleh pasien juga ya. Jadi misalkan indikasi pengobatan diabetes mellitus itu ya bisa diobati dengan insulin, kemudian anti diabetik oral ya dengan pemberian ini obat-obatan seperti obat-obat tablet, glibenclamid atau metformin dan lain-lain. Nah, kita jelaskan kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, jadi kita jelaskan bahwa Ibu kalau pemberian insulin itu menjawab langsung pertanyaannya, Bu. Jadi menjawab langsung permasalahannya. Masalahnya dalam tubuh Ibu itu kinerja insulinnya tidak bagus. Nah, jadi kita perlu tambahkan insulin. Dan efek insulin ini lebih minimal karena dia tidak pemberian insulin ini tidak mempengaruhi organ-organ tubuh yang lain. Obat-obat kan metformin ya atau memberikan glibenclamid, nah itu akan memacu organ tubuh kita untuk bekerja lebih keras.
Nah, jadi metformin itu kerjanya di hepar, dia menghalangi gluconeogenesis. Kemudian kita harus jelaskan gitu, ya. Nah, jadi pilihannya ada suntik insulin atau makan obat oral. Nah, saya lebih menyarankan ibu untuk suntik insulin karena lebih efektif, ya, tapi biayanya lebih mahal gitu ya. Dijelaskan kelebihan dan kekurangannya. Nanti dia yang mau memilih pengobatan dengan cara apa ya terserah gitu, terserah dia. Ya. Yang penting kita sudah jelaskan. Begitu juga dengan operasi misalkan ya. Ada orang misalkan fraktur di ini klavikula ya. Nah, kita jelaskan, Bapak, kalau fraktur ini dia bisa sembuh sendiri ya, bisa bersatu kembali ya. Tetapi kalau untuk mempercepat penyembuhan dan nanti agar bentuk tulangnya kembali utuh dan bagus, baiknya kita operasi gitu. Nah, tidak dioperasi juga nggak apa-apa gitu karena dia tidak fraktur terbuka kan, tapi ya nanti mungkin penyambungan tulangnya tidak lurus, ada bengkok-bengkoknya gitu ya. Kemudian mungkin nanti akan ada perubahan bentuk dari ininya, dari bahunya gitu ya. Jadi mungkin ada yang tulang yang menonjol gitu, jadi tidak rapih gitu. Nah, itu dijelaskan. Jadi dia yang memilih sendiri mau dioperasi atau tidak gitu. Seperti itu. Kita tidak boleh memaksa. Makanya kita lakukan penandatanganan persetujuan medis kalau kita mau melakukan tindakan setelah kita jelaskan gitu. Begitu Satya. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Jadi kita harus menguasai ya alternatif pengobatan itu nggak satu jalannya itu ya. Jadi kita bisa pilih ya obat-obatan juga nggak cuma satu macam. Ada yang mahal, ada efeknya kurang ya tergantung pasiennya ya. Kalau dia mampu dia akan beli obat yang mahal tentu. Kalau dia nggak mampu ya dia sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kita sebagai dokter nggak boleh maksa, ya. Kita cuma menjelaskan pilihannya ini apa, bapak atau ibu pasien silakan pilih yang mana yang ini, ya, yang mau dipilih. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertemuan kedua, kalian harus melakukan sendiri langkah-langkah edukasi seperti yang ada dalam checklist. Jadi kalian lakukan edukasi dengan direkam, ya, divideokan. Nanti kalian bisa meminta tolong kepada kerabat, tetangga atau teman kalian untuk menjadi pasien, ya. Tentang temanya terserah, mau penyakit apa juga boleh, ya. Misalkan indikasi untuk operasi seksio sesaria atau indikasi untuk operasi patah tulang atau indikasi untuk misalkan pengobatan insulin tadi macam-macam terserah kalian. Pokoknya materinya temanya terserah kalian, yang penting checklistnya harus dipenuhi ya. Bagaimana cara menyampaikan edukasi yang baik kepada pasien ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih dokter. dokter. Terima kasih. Sama-sama.